menang jadi kepala desa gitu kan. Ya istrinya kalau kalah ya jadi bukades juga gitu kan, suaminya jadi kepala desa gitu. Baik, perkenalkan ini profil kita ya. Nah, sedikit mengulas tentang Pilkades ya. Pilkades itu merupakan fenomena politik lokal di tingkat desa, yang mana undang-undang atau regulasi yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, memiliki implikasi yang besar terhadap pemilihan kepala desa ya, hadirnya undang-undang ini, sehingga mengatur bagaimana proses pemerintahan desa ya, mulai dari pengaturan mengenai mekanisme penyelenggaraan memilih aparatur pemerintahan desa ya, terutama kepala desa, sampai kepada mengatur bagaimana mekanisme menjalankan tata kelola pemerintahan desa. Nah, pada peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 23 yang melarang adanya calon tunggal yang menentang adanya calon tunggal dengan kotak suara yang kosong ya. Nah, ini menarik ya untuk dilihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur mengenai tentang desa, kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 juga Pasal 23 yang mana isinya adalah melarang calon tunggal berhadapan dengan kotak suara kosong. Maksudnya apa? Artinya dalam undang-undang bahwa proses kontestasi pemilihan kepala desa itu harus lebih daripada satu calon yang maju. Nah, kemudian ya kita lanjutkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang pemerintahan desa memberikan harapan besar atas kembalinya otonomi dan demokrasi desa. Namun, terdapat beberapa hal yang menarik yang akan mempengaruhi dinamika pemilihan kepala desa, ya, terutama karena undang-undang yang baru mengatur bahwa jabatan kepala desa dapat diemban untuk 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Ya. Oke, kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 bahwa mengatur jalannya Pilkades dilakukan secara serentak. Oke, yaitu seperti yang dilaksanakan pada saat sekarang ini, ya, pada pasal 2. Dan calon dalam Pilkades sedikitnya 2 orang, paslon, dan sebanyak-banyaknya 5 orang calon pada pasal 23. Nah, peraturan tersebut menyiratkan bahwa dalam Pilkades tidak ada lagi diperbolehkan adanya calon tunggal melawan kotak kosong. Ya, berarti harus ada calon yang lebih daripada 1 orang calon gitu. Nah, ini maksudnya ya dari penekanan dari penjabaran undang-undang tersebut ya. Artinya tidak boleh ada calon yang maju secara tunggal atau sendiri gitu, melainkan harus ada kompetitornya gitu, harus ada persaingan dalam proses pemilihan kepala desa, dan maksimal adalah 5 orang. Nah, yang menarik, nah ini dia ya, memang tidak ada fenomena melawan kotak kosong seperti pilkada yang terjadi di kota Makassar ya kalau tidak salah, bahwa calon wali kota itu atau wali kota ya itu melawan kotak kosong. Nah, yang lebih ribetnya kalau calon melawan kotak kosong yang menang, itu yang akan menjadi ruwet ya proses demokrasinya gitu. Nah, yang terjadi ini ya, ini sama kita lihat bahwa fenomena yang terjadi itu adalah diantaranya pasangan suami istri jadi calon kepala desa. Nah, ini gimana ini ya? Dalam perspektif demokrasinya gimana? Ini baru ya, ini di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Ini dikutip dari Tribun Info ya, bahwa ada informasi mengenai calon kepala desa yang maju adalah pasangan suami istri. Memang
melawan kota kosong tidak ditemui ya, tapi ini yang terjadi adalah suami istri mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Nah, fenomena tersebut bukan hal yang baru. Hal tersebut dapat dilihat dari kajian ilmiah berikut ini ya. Nah, ini dia ya. Nah, seperti yang kita kutip di sini melalui jurnal yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh saudari Puji Astuti dan teman-teman dan kawan-kawan ya, dengan judul kontestasi pasangan suami istri dalam Pilkades. Nah, kajiannya saudari Puji ini ya dari Undip Semarang itu bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Nah, hasil dari riset kontestasi pasangan suami istri dalam Pilkades ini menunjukkan bahwa ada dua alasan utama suami memilih istrinya sebagai pesaing. Yang pertama, dengan memilih istrinya berarti bahwa tidak ada biaya untuk kompensasi dan tidak ada kekhawatiran tentang konflik kepentingan di hari berikutnya setelah pemilihan. Nah, ini dari temuan penelitiannya saudari Puji bahwa ya tidak ada biaya kompensasi ya. Nah, artinya seluruh pembiayaan yang dilakukan untuk proses Pilkades itu tidak ada kompensasinya gitu ya. Nah, kemudian tidak ada kekhawatiran tentang konflik kepentingan ya, artinya keduanya adalah satu keluarga yang sama ya, keluarga inti gitu ya, suami ada istri. Nah, kemudian kedua dari temuan penelitian ini menjadi bahwa dipilih istri sebagai pesaing berarti peluang menangnya lebih besar gitu ya, karena ini adalah bentuk patriarki dan tradisi Islam gitu ya, lebih suka menempatkan pria sebagai pemimpin. Jadi memang secara hitung-hitungan politik berdasarkan tradisi dan pemahaman tentang agama, kalau dalam hal ini ya tradisi Islam katanya disebutkan bahwa memang ya sebagai pemimpin itu adalah seorang pria, seorang laki-laki. Nah, ketika calon incumbent atau calon itu bisa menempatkan istrinya diakibatkan karena tidak ada calon lain yang maju, kemudian dia dalam aturan main dalam undang-undang harus mensyaratkan lebih daripada satu calon, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, dan juga fenomena itu bukan hal yang baru yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, dan juga kajian tadi juga diberitakan media seperti berikut ini. Nah, dalam pemberitaan Tempo ya, di sini disebutkan ibu melawan anak, suami istri berebut jadi kepala desa. Ini ada kontestasi anak lawan orang tua, kemudian suami dan istri juga rebutan jadi kepala desa. Nah, dalam pandangan demokrasi ini seperti apa gitu ya. Nah, ini juga bukan mungkin ya kualitas demokrasi kita, apakah tidak ada calon yang hadir di sana sehingga muncul fenomena seperti ini gitu. Nah, ini juga menarik untuk dikaji oleh teman-teman dari ilmu politik maupun ilmu pemerintahan untuk melihat bahwa kenapa tidak muncul calon-calon kepala desa ya, untuk menjadi kompetitornya ya. Kenapa harus satu keluarga gitu ya? Apa yang menjadi alasan utama kenapa tidak ada calon yang muncul gitu? Apakah pemahaman mengenai kepemimpinan menjadi pemimpin desanya kurang atau seperti apa? Ini juga menarik untuk digali dan dilihat ya, seperti apa kondisi di sana gitu. Nah, rekomendasi dari fenomena ini ya bahwa ini sangat bersentuhan langsung dengan demokrasi yang terjadi di pemerintahan desa. Nah, kemunculan suami istri sebagai kandidat akan berkurangnya nilai demokrasi karena tidak ada persaingan dalam demokrasi ya. Suami istri yang nyalon gitu kan, kalau kalah suaminya ya istrinya yang menang gitu. Jadi yang tetap
kalah menang jadi kepala desa gitu kan. Ya, ya istrinya kalau kalah ya jadi bukades juga gitu kan, suaminya jadi kepala desa gitu. Nah, ini menarik untuk dilihat, ya lucu, tapi juga ini sangat urgent gitu ya untuk dibahas lebih lanjut dan untuk ditelusuri lebih mendalam gitu. Kenapa fenomena ini masih sampai pada yang barusan ya di Riau, di Kabupaten dulu ada suami istri mencalonkan diri menjadi calon kepala desa dan tidak ada calon lain selain mereka. Nah, ini juga harus ditinjau seperti yang saya katakan tadi, bahwa apakah tidak ada kompetitor lain yang maju ya untuk menjadi pesaing di luar dari suami istri yang mencalonkan tersebut begitu. Nah, ya ini yang terakhir bahwa perlu ditinjau kembali dari undang-undang. Memang tidak terjadi calon tunggal melawan kota kosong, namun yang terjadi adalah fenomena yang tadi ya seperti kita lihat itu. Jadi perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meninjau kembali mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya tentang, dan juga peraturan Permendagri tadi tentang Pilkades gitu ya, sehingga dapat dipahami bahwa tidak ada lagi muncul suami istri yang atau satu keluarga yang mencalonkan diri menjadi kepala desa. Ini sangat mencederai proses demokrasi yang terjadi. Terima kasih. Ini saja dari kita untuk selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.